Gerakan salam 4 jari belakangan viral di media sosial. Gerakan yang menunjukkan ekspresi memilih selain pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 itu diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad. Dengan kata lain, gerakan ini mengajak masyarakat memilih pasangan 01 Anies Mohaimin atau 03 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Gerakan salam 4 jari yang menyasar Prabowo Gibran ini direspon TKN Prabowo Gibran. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman bilang tak ambil pusing dengan gerakan tersebut dan meminta berkompetisi secara sehat. Saat ini pihaknya fokus untuk menangkan hati rakyat. 4 jari dalam konteks demokrasi tentu boleh-boleh saja siapapun menyampaikan sikap dan pendapatnya demikian. Ya, ini adalah negara demokrasi. Tapi kalau saya lihat di akar rumput, di grassroots, ya, yang dipahami masyarakat bahwa pemilu itu adalah bagaimana menyampaikan gagasan, visi dan misi serta kelebihan program masing-masing. Pada akhirnya kan semua kembali ke masyarakat yang akan memberikan penilaian. Ya. Kalau kami, ya, paslon 2 Prabowo Gibran memilih untuk fokus, ya, memenangkan hati rakyat, menunjukkan pada rakyat bahwa kami adalah paslon yang bisa mengayomi mereka semua. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat suara terkait munculnya gerakan salam 4 jari yang beredar di jejaring media sosial. Menurut Anies, gerakan salam 4 jari itu muncul sebagai pesan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Ya, sebenarnya ini kan pesan bahwa kita mau perubahan. Dan apa yang sekarang terjadi itu 02 kelihatannya diasosiasikan dengan keberlanjutan. Sementara publik menginginkan perubahan. Jadi itu secara implisit, kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah, kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan. Mungkin bergeraknya pelan-pelan tuh. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan gerakan salam 4 jari itu merupakan bagian demokrasi yang diinginkan rakyat. Gabungan 01 sama 03. Oh gitu. 4 jari. Itu kalau tambah 2 jadi 6 jari ya? Belum saya. Belum lah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan? 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau oleh rakyat. Seperti diketahui, jelang pencoblosan Pilpres 14 Februari mendatang, situasi politik makin panas. Narasi-narasi saling serang antar kubu masih terus terjadi. Sejumlah lembaga survei pun merilis pasangan Prabowo Gibran sementara menempati elektabilitas teratas dibanding 2 paslon lain. Sedangkan tim Anies dan Ganjar pun disebut-sebut juga siap berkoalisi jika terjadi putaran 2 Pilpres. Dengan gerakan salam 4 jari ini, mampukah mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih Prabowo Gibran dan beralih ke paslon 01 Amin atau paslon 03 Ganjar Mahfud? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah kemarin viral ada salam 2 jari dari balik mobil kepresidenan, sekarang gerakan salam 4 jari yang kemudian viral di media sosial yang merupakan gerakan yang mengajak agar masyarakat Indonesia ini memilih pasangan 01 Anies Mohaimin maupun pasangan 03 Ganjar Mahfud. Dengan kata lain, gerakan ini mengajak agar masyarakat tidak memilih Prabowo Gibran. Lalu pertanyaannya, mengapa gerakan ini kemudian menyasar dari Prabowo Gibran? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber kita. Sudah ada di studio, sudah ada Pak Syahganda Nainggolan yang merupakan juru bicara Timnas Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ganda. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Oke, nanti kita juga akan
dengan juru bicara Prabowo Gibran yang masih akan dihubungi melalui sambungan Zoom, dan juga di studio ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Mas Chiko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Chiko. Pagi ya Disti, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian juga di sambungan Zoom ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, sudah ada Mas Aditya Perdana. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adit. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Desti. Ya, kita lagi membahas nih, kemarin setelah viral salam 2 jari dari mobil kepresidenan, sekarang ada muncul gerakan dari masyarakat ini salam 4 jari. Dari tim sukses Paslon 01, komentar Anda soal salam 4 jari ini, Pak Ganda? Ya, ini sesuatu yang sangat positif ya dari gerakan rakyat. Positifnya? Iya, karena mereka ini sudah melihat arogansi Jokowi dan Prabowo dan 02 ini sudah di luar batas-batas kewajaran dalam demokrasi, sehingga wajar ya kalau mereka itu 1 dan 3 itu sudah secara secara instingtif itu bersatu. Ya, itu saya sudah rasakan pada saat 15 Januari di acara 50 tahun Malari. Ya, itu kelompok 01 dan 03 itu pose-pose bareng terus. Misalkan saya dengan Helmi Pauji, bekas duta besar di Mesir, kemudian ada Bitor Suryadi, ada Tenri dan lain-lain tokoh-tokoh di 03 ya. Sama saya yang di 01 itu kita foto-foto bareng, ada 3, 1 gitu. Jadi 4 itu sudah dari awal sudah kita ciptakan. Nah, sekarang ini di luar aktivis tiba-tiba ada namanya John Muhammad dan lain-lain di Twitter, di Instagram dan lain-lain memviralkan gerakan ini ya. Jadi saya pikir memang rakyat itu sudah merasakan secara sungguh-sungguh bahwa arogansi kekuasaan ini harus dilawan oleh rakyat. Ya, jadi 3 dan 1 ini bukan lagi hanya melihat bahwa Prabowo ini mau dikalahkan putaran kedua. Saya lihat gerakan ini mau mengalahkan Prabowo di putaran pertama. Ya, jadi saya pikir ini adalah gerakan rakyat yang luar biasa, dan saya sudah komunikasi dengan capres dan cawapres, ini harus diapresiasi secara positif. Mereka mengapresiasi secara positif. Mas Chiko, Anda bagaimana melihat ini? Ya, jadi kan ini gerakan yang muncul dari rakyat ya, gerakan muncul dari teman-teman yang sering bergerak untuk demokrasi dan lain-lain. Saya kenal John Muhammad, tapi udah lama sekali saya nggak pernah berjumpa lagi dengan dia. John ini kan kalau saya ingat dia adalah aktivis dari mahasiswa Trisakti tahun 98 ya kan. Jadi dan John maupun ada Gita Putri juga di X yang ikut menyuarakan soal salam 4 jari. Mereka ada orang-orang yang terlibat dalam gerakan reformasi, dan yang setahu saya sampai hari ini bahkan belum pernah terlibat dalam tim ses capres manapun setelah reformasi berjalan dalam Pilpres. Tidak ada pihak kemana-mana. Bukan kemana-mana. Jadi itu betul-betul murni gerakan dari mereka, gerakan yang tumbuh di masyarakat, masyarakat yang sudah jengah, sudah lelah melihat perilaku-perilaku pejabat-pejabat kita yang berpihak dan melakukan banyak kampanye terselubung. Jadi ini bukan hanya gerakan dari ekskalasi dari hashtag, sebelumnya ada hashtag asal bukan Prabowo. Ya, sekarang kan menjadi salam 4 jari. Nah, tadinya bicara soal Prabowo, tapi sekarang sudah melebar sehingga melihat mulai muak lah ya dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Setiap hari Presiden Jokowi itu kita melihat pandangan masyarakat adalah dia berkampanye secara terselubung. Dia pergi jalan-jalan dengan ganti-gantian makan siang, naik sepeda, dan lain-lain, makan bakso dengan menteri-menteri yang kalau nggak capres berada di koalisi Paslon 2. Nah, ini dia. Itu masyarakat sangat bisa melihat, apalagi dari mobil RI1 yang dibiayai oleh negara, itu bagian dari fasilitas negara, termasuk yang mahal, ya kan, yang uang rakyat di situ, termasuk bensinnya dibayarin oleh negara, ada mengacungkan 2 jari gitu, sementara Bawaslu tidak berbuat apa-apa. Jadi Anda mengatakan itu masuk kampanye terselubung? Oh iya dong, sangat. Setiap hari kalau pandangan saya, dan saya yakin itu pandangan masyarakat, itu adalah kampanye terselubung. Bawaslu bisa bilang aja enggak, ya kan? Bawaslu boleh ngomong apa-apa, penyelenggara pemilu boleh mengatakan apa-apa. Oh, itu tidak sesuai dengan pasal ini itu nggak apa-apa, ini dan lain-lain. Cuma masyarakat ini kan bukan masalah pasal, dia masalah kepantasan aja, masalah adab, masalah moral, masalah etika. Itu yang dikedepankan. Kita hidup ini sebagai manusia ini kan menjadikan kita manusia bukan hanya kita patuh pada hukum, tapi ada adab dan
dan etika yang harus kita jaga. Dan soal kepantasan, soal kepatutan, memantaskan diri sebagai presiden, sebagai negarawan. Nah, masalahnya sekarang semakin dilihat oleh masyarakat, Presiden Jokowi ini yang diharapkan oleh banyak orang, termasuk saya sebagai pendukung dia di Pilgub DKI, 2 kali Pilpres dan lain-lain, punya harapan bahwa kita mendukung seorang negarawan. Tetapi semakin kesini semakin terlihat bahwa Pak Jokowi ini hanya seorang politisi biasa yang dan manusia biasa yang sangat biasa. Artinya apa? Yang menginginkan anaknya sukses gitu kan, dengan cara apapun. Nah, ini yang kita lihat sekarang dan masyarakat mulai melihat, dan apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia bilang presiden boleh berpihak dan lain-lain yang berbeda dengan pernyataan dia sebelumnya di bulan November atau Oktober itu kalau nggak salah. Ini juga menjadi semacam trigger untuk masyarakat mulai bangkit dan mengatakan oke deh, kalau lo ke 02, kita maunya kalau nggak 1, 3. Gitu. Oke, Ya. nah kalau Dan saya melihatnya gini loh, ini bukan koalisi buat putaran kedua loh. Saya melihatnya masyarakat ingin bahkan paslon 2 tidak masuk putaran kedua. Nah, yang itu masuk dia. putaran kedua tuh 1 dan 3 dan bertarung. Iya. Sorry 02 kalau kata anak-anak Gen Z atau Gen milenial, lo nggak diajak. Oke, tapi begini, yang kemudian diinterpretasikan adalah salam 4 jari itu ketika putaran kedua 01 dan juga 03 ini jadi melebur begitu, jadi bersatu. Nah, kalau paslon dari 01 sendiri, Pak Ganda menanggapinya seperti apa? Sudah ada pembuka komunikasi belum sih? Pastinya komunikasi itu terjadi ya. Pastinya komunikasi, dan saya tahu komunikasi itu pada level yang sangat tinggi ya. Nah, maksud saya kan ada 3 hal dulu yang kita harus cermati. Pertama itu kan soal perasaan masyarakatnya sendiri. Rakyat yang merasa di betrayal oleh 2 sosok ini, Jokowi dan Prabowo. Ya, Jokowi itu kan seperti malin kundang ya. Dia itu dibesarkan oleh Ibu Megawati yang harusnya dia itu tidak durhaka, dia balik mengabdi pada PDI dan pada Ibu Megawati. Ini malah mengacak-acak kantongnya Megawati, kantongnya Banteng di Jawa Tengah. Ya, kalau misalkan PSI akan meraup suara 3-7% di Jawa Tengah dan nasional, itu maka PDI akan nomor 2 atau nomor 3. Ya, karena nanti akan Gerindra dan lain-lain akan berusaha untuk take over sebagai nomor 1 dan jadi ketua DPR itu dari Gerindra. Ini kan bahaya benar buat PDI. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Yang kedua itu arogansi tadi. Arogansi ini misalkan kita lihat bahwa mereka mempolitisasi dana bansos. Itu dalam istilah politik namanya politik gentong babi atau pork barrel politics. Tapi kan itu kemudian sudah dibantah dari... Nggak bisa, karena kita melihat videonya misalkan Zulkifli Hasan di Kendal kemarin, ya tanggal 29 atau 26, dia bilang, masyarakat siapa yang ngasih bansos? Siapa? Diarahkan kan nama Jokowi, misalkan, itu kan diarahkan. Itu kan nggak boleh, bansos itu kan adalah hak rakyat, bukan maksudnya negara itu cuma wajib. Ya, saya pernah tinggal di Belanda dan saya pernah menerima bansos di Belanda. Nggak ada itu istilahnya orang kayak gitu dihinakan, bansos itu seolah-olah dikasih oleh Jokowi. Ini orang kemudian politisasi bansos, politisasi kekuasaan, sekda-sekda apa segala diarahkan, guru-guru diarahkan. Ini udah kelihatan arogansi, makanya ini rakyat yang dua ini marah. Yang ketiga, yang menyatukan ini kan rusaknya akal sehat ketika Gibran dipaksakan jadi cawapresnya Prabowo. Ini membuat mereka ini makin lama teman-teman saya ya, saya ini di 01, teman-teman saya di 03 yang selama ini bertahun-tahun berjarak. Sekarang kita sangat cair. Ya, saya sangat akrab dengan teman-teman 03, teman-teman saya yang 02 itu malah jauh dari saya sekarang. Kenapa? Karena kita udah melihat mereka sebagai pengkhianat dalam politik demokrasi ini gitu loh. Jadi ini yang penting. Jadi dalam politik demokrasi ini, maka tadi saya sepakat sama Bung Ciko bahwa 1 dan 3 ini berusaha untuk menyingkirkan 02 supaya kita ini mengajarkan pada rakyat kita mau berdemokrasi secara sehat. Jangan melakukan arogansi, politik kekuasaan dan lain-lain gitu. Sebenarnya kita masih terus mencoba untuk menghubungi dari tim sukses pasangan calon 02 yakni Prabowo Gibran begitu ya, tim sukses melalui sambungan Zoom tim kami. Tapi saya ke Mas Adit dulu. Mas Adit, ini kan kalau kita lihat ya, ini kemudian beredar di media sosial itu di X atau di Twitter gitu ya, kemudian ada di Instagram, viral salam 4 jari. Nah, Anda melihat ini sebuah gerakan yang seperti apa? Ya, yang pertama memang kalau kita perhatikan gerakan seperti ini kan bukan pertama kali ya. Karena kalau kita perhatikan di pemilu sebelumnya juga ada contoh yang serupa meskipun itu menjadi sebuah pertentangan yang menarik ya. Pilih Pak Prabowo, bukan pilih Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi memang selalu ada konteks yang seperti ini. Yang kedua adalah kalau kita bicara secara lebih real dalam konteks yang kita pahami,
ada banyak mungkin kelompok teman-teman masyarakat sipil atau aktivis atau siapapun yang tidak bisa setuju dengan tiga paslon yang ada gitu ya, atau bahkan mungkin karena dalam konteks kemarin pencalonan yang agak merumitkan sehingga calon yang idealnya itu tidak ditunjukkan, sehingga kemudian agak positioningnya tidak ada di situ. Sehingga kemudian ketika misalkan ini sudah berlangsung, sudah kampanye, sudah masuk gitu ya, baru kemudian ada ketidakpuasan, senang terhadap situasi yang memang ada hari ini gitu ya. Karena memang kita bisa paham apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko dan Satu Bangsa Dadan adalah ini adalah situasi yang menjadi sangat jelas gitu ya, bahwa di situ ada perlawanan terhadap upaya-upaya yang menggerus demokrasi dan sebagainya gitu. Jadi kenapa kemudian ada diskusi bagaimana 1 dan 3 itu kemudian menjadi nyambung gitu ya, karena memang upaya ke sana ada di sana, nyambungnya di sana gitu. Nah cuma masalahnya gini, ketika misalkan kita bicara soal sebagai sebuah ajakan untuk dalam konteks elektoral, ini akan menjadi sangat problematis. Karena yang real terjadi hari ini ada 3 calon. Ya di kertas surat suara itu kita akan ada 3 calon. Bukan pilih salah satu, bukan pilih 2 gitu ya. Kalau 2 itu pasti akan batal gitu, dan tidak sah dan segala macam. Misalkan contoh kalau misalkan ajakannya gerakan 4 jari ini untuk mengatakan tidak pilih 2, tetapi pilih 1 dan 3 dan ya gitu, itu kan tidak sah gitu. Berarti kan tetap harus pilih salah satu. Salah satunya itu ya kalau nggak 1 dan 3 gitu ya. Tapi kenapa kemudian, Mas Adit, maaf saya potong, tapi kenapa kemudian seolah-olah begitu ya, ini pasangan calon 02 Prabowo Gibran ini kemudian disasar begitu? Ya karena memang ini adalah bukti memang ada real Mbak ya. Saya juga beberapa dataset yang saya punya itu juga dari survei, itu ada banyak masyarakat yang memang tidak senang juga dalam situasi hari ini dalam konteks pemilu dan demokrasi ya. Jadi saya bisa paham juga kenapa kemudian menjadi muncul gitu, dan ini kan pasti akan dikoneksikan, direlasikan dengan pasangan nomor 2 dan khususnya adalah terkait dengan istilahnya cawe-cawenya Pak Jokowi. Dan hari ini kita juga akan sangat gamblang sekali melihat bagaimana interaksi Pak Jokowi dengan paslon 02 ini semakin intens gitu ya. Dan kekhawatiran ini saya bisa paham kenapa kemudian yang ditangkap oleh paslon 1, paslon 3 dalam berbagai debat itu kita akan sangat lihat sekali. Tapi satu sisi yang lain ada juga masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya seperti gerakan 4 jari ini. Jadi menurut saya masuk akal kenapa kemudian ini menjadi perlawanannya kepada 02, sehingga kemudian kita akan lihat bahwa ternyata ada pihak lain yang bukan berasal dari kontestan pemilu itu juga sedang melakukan perlawanan terhadap 02 gitu. Karena konteks yang didasari itu relatif sama antara 1 dan 3 gitu. Ini bisa dikatakan suara atau gerakan perlawanan begitu ya Mas Adit ya, seperti yang tadi Anda sebutkan tadi. Iya, gerakan perlawanannya kemudian gerakan perlawanan tetapi dalam konteks elektoral. Ini yang kemudian menjadi repot. Ya. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali kepada teman-teman, karena ini gerakan perlawanannya untuk memilih salah satu dan 3 gitu ya. Masalahnya adalah ini kan pasti akan ada diuntungkan, entah 1 atau 3 gitu. Yang kemudian entah mereka nanti akan bisa masuk ke dalam putaran kedua atau nanti akan menang di satu putaran ini dan segala macam. Tetap akan ada yang diuntungkan. Sehingga kemudian bagaimana berkoalisinya, bagaimana nanti sharingnya, bagaimana teman-teman gerakan ini juga kemudian harus diajak untuk bareng dan segala macam untuk membicarakan itu. Dan yang kedua adalah ini juga tidak mudah Mbak, karena waktunya juga terlalu pendek gitu ya. Dan tinggal 14 hari lagi, 2 minggu lagi Mas Adit. Betul, dan yang disasar adalah untuk sampai saat ini memang kalangan netizen ya. Kalangan netizen itu memang hanya ada di perkotaan yang punya akses internet sangat mudah. Sementara di grassroots, pedesaan dan segala macam itu relatif sudah mapan juga pilihan politiknya gitu ya. Jadi relatif ini mungkin hanya akan mempengaruhi orang-orang yang punya pilihan yang masih galau gitu ya. Dan itu relatif menurut saya sudah tidak begitu banyak. Karena sekarang kisarannya hampir 50%, 60% itu pilihannya sudah jelas Mbak di antara pemilih gitu ya. Oke, untuk ini berarti untuk viralnya salam 4 jari ini bisa dikatakan yang diuntungkan ini sebenarnya pasangan 01 dan 03 dong? Iya, dalam konteks ini yang kita bicarakan iya begitu kan. Sehingga kemudian Pak Sagaran sama Pak Ciko ini sangat semangat gitu ya, karena usaha untuk bisa mendapatkan ceruk suara yang nanti akan dapat gitu ya. Karena dengan demikian itu ada peluang untuk bisa menaikkan
elektabilitasnya gitu. Dan menurut saya bisa masuk akal gitu soal itu ya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya kemudian seberapa signifikankah untuk mempengaruhi elektoral? Itu yang saya belum bisa melihat dan saya tidak begitu yakin ya. Karena dari sisi banyak data teman-teman konsultan dan juga lembaga survei sudah rilis, itu kan sekarang kisaran yang undecided ataupun swing voters dan segala macam itu masih kisaran 20-30%. Jadi makin lama makin ke sini Mbak, itu semakin berkurang gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang itu efektif untuk bisa mempengaruhi sekitar 20-30% itu. Nah, dengan waktu yang terbatas tentunya. Jadi dan juga pada saat yang bersamaan ini adalah main di area sosial media, tidak untuk main di grassroots. Nah, itu juga sangat problematis gitu ya. Jadi saya menduga ini bukan yang ini tidak mudah gitu ya, tetapi kita apresiasi sebagai sebuah awareness gitu ya, kepedulian secara bersama-sama terkait dengan bahwa kita punya problem yang sangat serius terkait dengan demokrasi kita di ujung belakangan ini dan memang menjadi sebuah concern bersama untuk mari kita menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kekhawatiran-kekhawatiran disampaikan oleh banyak pihak termasuk oleh para paslon gitu ya, memang sudah banyak cerita dan memang kita harus sama-sama sikapi secara bijak juga gitu ya. Oke. Tadi dikatakan ya yang diuntungkan adalah pasti pasangan 01 dan juga 03. Tapi seberapa signifikan ini berpengaruh terhadap elektoral ini masih bisa dikatakan ya tidak terlalu signifikan. Anda sendiri komentarnya Pak Ganda? Ya pertama gini ya, saya pikir Pak Anies dan Bu Megawati dan Pak Ganjar ya dan tim itu kan adalah manusia-manusia yang membangun demokrasi di Indonesia. Sedangkan Prabowo adalah bagian dari Orde Baru yang anti demokrasi. Ya, sehingga kita penghargaan kepada demokrasi ini untuk pasangan 01 dan 03 itu lebih harus dilihat dari value-nya. Dia lebih besar daripada sekedar mereka bicara siapa menang siapa kalah, siapa elektoralnya lebih tinggi dan lain-lain. Saya melihat dari saya kemarin di Bandung ketemu Pak Anies Baswedan, ini persoalan demokrasi ini buat dia adalah persoalan hidup atau mati. Ya saya pikir juga di Ibu Megawati sebagai orang yang menumbangkan Soeharto juga ini adalah hidup mati. Jadi kita ini 0103 pertama bersatu ini ya masyarakatnya adalah menjaga demokrasi dulu. Yang kedua kita bagaimana kalau menjaga demokrasi ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar politisasi bansos itu akan berefek 30-40% pendongkrakan suara Prabowo. Makanya kita ini 0103 harus melakukan watchdog sampai ke bawah, laskar-laskar rakyat, ya gerakan mahasiswa, gerakan LSM apa segala akan mengawal ya demokrasi ini pemilu jujur sehingga kita yakin bahwa Prabowo itu ada di angka 30% ke bawah. Ya karena saya sebelum debat biar putaran kedua gitu maksudnya. Dia nggak masuk. Nggak masuk. Saya dapat informasi dari lembaga survei yang belum 14 Februari, jadi kita belum bisa ya, makanya jangan mengklaim bahwa seolah-olah 02 itu akan masuk. Kalau tidak ada politisasi bansos, saya yakinnya Prabowo itu tidak akan masuk. Dia akan mati di 20-30%. Maka yang masuk adalah kubu 1 dan kubu 03. Ya, sehingga apa? Sehingga harapan saya ya memang gerakan rakyat ini menjadi gerakan gelombang besar untuk mengawal demokrasi agar memastikan 0103 itu masuk ke putaran kedua dan kita menyingkirkan 02 itu karena mereka anti demokrasi dan berbahaya. Ya nanti kita hasilnya tetap di 14 Februari. Mas Ciko. Apa mengenai elektoral ya. Jadi pertama tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Syaganda tadi. Memang untuk kami, untuk PDI Perjuangan khususnya dan juga Pak Ganjar, Pak Mahfud maupun juga partai-partai pendukung, nomor satu ini adalah kontestasi demokrasi. Kontestasi Pilpres ini adalah pesta demokrasi. Artinya nomor satu yang kita harus jaga di antara semua ini adalah demokrasinya. Jadi biarlah masyarakat saling mengedukasi. Nah saya melihat ini kan Salam 4 Jari ini masyarakat saling mengedukasi. Bukan masalah dukungan kepada siapa-siapa. Sebenarnya ini tidak bisa diartikan juga ini mendukung 1 atau mendukung 3. Enggak, mereka sedang tapi kalau katanya menolak 2. Menolak 2 karena 2 ingin memundurkan demokrasi. Dan dalam perjalanannya sudah terlihat dari mulai rentetan MK dan sekarang presiden, ketidaknetralan presiden, ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan menteri-menteri yang dilakukan di waktu jam kerja dengan fasilitas negara dan lain-lain. Itu yang memberikan kemuakan-kemuakan pada masyarakat dan akhirnya mereka saling mengedukasi dengan mengatakan oke, kita tolak paslon nomor 2. Nah ini yang saya lihat nomor 1. Masalah elektoral itu menjadi konsekuensi aja, ya kan siapapun yang mendapat limpahan itu
itu bukan menjadi strategi kami. Tapi kan salam 4 berharap jari ini- dong, tapi kan berharap pastinya. Harapan tentu ada dari manapun suara kita berharap, tapi itu tidak pernah menjadi strategi kami, dan strategi kami kalau kita berpikir tentang itu dan ini itu akan menggoyangkan apa yang telah kita canangkan dan kita prepare atau kita rencanakan untuk menang dengan cara apa. Nah, cara apa yang kita menang ya datang ke rakyat, canvassing dan lain-lain. Itu cara yang paling baik lah ya. Pak Ganjar juga belusukan sampai nginep ke rumah warga. Itulah cara-cara di mana kita ingin menyampaikan visi misi dan gagasan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah cermin dari masyarakat yang sudah muak dengan apa yang sedang terjadi terus menerus hari ke hari. Dan ini jangan salah, masyarakat juga bisa menilai bahwa termasuk saya dan beberapa politisi yakin bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya ketidaknetralan dia, walaupun itu juga membuat kita muak, tapi sebenarnya kita melihat ini belum tentu menguntungkan paslon 2. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya karena itu tadi, Pak Jokowi semakin hari semakin dilihat bukan sebagai negarawan. Orang-orang yang tadinya tegak lurus Jokowi karena berharap dan melihat sosok Jokowi inilah sosok orang hebat, negarawan, statesman, ya kan, berbeda dengan politisi lain, makin kesini makin melihat dia hanya politisi biasa yang tadi, dan manusia biasa yang ingin mendorong anaknya dengan sebagai cara untuk menjadi wakil presiden. Nah ini menjadi nilai minus buat mereka justru. Menurut saya artinya ketika orang bertanya apakah gimana Pak Jokowi suruh kampanye apa enggak, silakan aja gitu. Jadi tidak menjadi masalah lagi buat kami. Nah ini saya rasa menjadi kebingungan di paslon 2. Tadi udah nggak diajak di salam 4 jari ya kan. Terusnya gimana? Tadi dikatakan oleh Bang Syahganda ya, nilai-nilai angka-angka di survei berapa persentase. Kalau saya melihat gini, mereka itu bingung. Pak Jokowi ini kan punya approval rating katanya hanya nomor 2 di bawah Kim Jong-un ya. Kim Jong-un ini 100%. Nah, kita bisa artikan sendiri lah ya. 100% pasti approval ratingnya. Presiden Jokowi ini hampir 80%, 79%. Pak Prabowo punya modal suara 40 sekian persen, di atas 45% di 2019 kemarin gitu. Itu kalau digabung mestinya udah selesai, kita udah nggak usah ikut pilpres bos, iya kan? Tapi kan ini tidak terjadi. Artinya apa? Artinya yang sebenarnya itu gimana sih? Sebenarnya masyarakat emang udah nggak mau sama Prabowo, nggak nurut juga sama Jokowi gitu. Nah, dan ini terlihat lagi makin digas lagi oleh teman-teman di kelompok masyarakat sipil tadi dengan salam 4 jari. Oke, sebenarnya kita masih menunggu ya konfirmasi dari tim sukses dari paslon 2. Mungkin dia tahu dia nggak diajak di salam 4 jari. Tapi kan kita tetap harus tidak boleh berpihak begitu ya. Ada 01, 03, ada harus juga 02. Iya. Nah, itu yang kami masih terus menunggu konfirmasi dari tim sukses 02, dan juga apakah kemudian gerakan masyarakat salam 4 jari ini bisa dimungkinkan akan menjadi besar dan juga mempengaruhi elektoral. Nanti kita akan bahas, termasuk juga bagaimana nantinya apakah akan berkoalisi 01 dan juga 03. Jangan dijawab dulu Bapak-bapak, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal gerakan masyarakat yang kemudian viral, yakni salam 4 jari. Mas Ciko, saya mau tanya, ini apakah salam 4 jari ini untuk menandingi salam 2 jari yang waktu itu viral juga? Enggak juga kan, nggak bisa ditanya ke saya, harusnya ditanya ke John ya kan, tanya ke John atau teman-teman yang di X itu memviralkan itu. Ini benar-benar bukan gerakan yang digerakkan oleh paslon manapun, ini benar-benar murni dari mereka. Saya dikatakan walaupun saya kenal sama John, tapi saya udah nggak ketemu dia berapa tahun lah gitu. Dan saya yakin di TPN juga, di grup-grup TPN kami tidak pernah membicarakan soal salam 4 jari ini. Dan ini muncul betul-betul murni dari teman-teman masyarakat yang memang berada di kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memang peduli tentang demokrasi, dan itu tadi punya rekam jejak di mana mereka pernah berjuang di reformasi ya kan, dan tidak pernah menjadi tim ses capres manapun seingat saya. Oke, ini juga tadi kita sempat menghubungi dari TKN Prabowo Gibran, yakni Mas Dede Prayudi, tapi sampai detik ini kemudian belum terkonfirmasi dan juga belum ada jawaban. Kita tersambung dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Mbak Putri Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Put, apa kabar? Selamat pagi, mungkin Mas Dedenya sedang ada senam pagi jadi kita jadi ban serep buat Om Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, ini maaf ya mengganggu, harusnya kemudian Mas Dede begitu ya. Mbak Putri, ini kita masih membahas soal yang kemudian ramai ini beredar di media sosial salam 4 jari. Ini dari
Prabowo Gibran menanggapinya seperti apa? Ada anggapan kemudian ini menyasar Prabowo Gibran? Ya, saya rasa kan apapun yang muncul di sosial media sekarang itu bisa diartikan sebagai mungkin gerakan-gerakan politik dari masing-masing paslon. Jadi kalau misalnya ada gerakan salam 4 jari yang munculnya dari media sosial, kita juga belum menelusuri itu sebenarnya pertamanya muncul dari siapa atau ini memang strategi salah satu paslon untuk membuat dinamika yang lebih intens lagi menjelang 14 Februari ataupun memang ini munculnya dari murni dari supporter masing-masing paslon yang memang menginginkan dari masyarakat yang memang menginginkan adanya pergesekan yang lebih tajam lagi menjelang 14 Februari ini kan bisa diartikan banyak ya, dan kita tidak mau menuduh pihak-pihak tertentu. Kalau kita di Prabowo Gibran ya kita tetap fokus pada strategi kampanye kita. Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat rajin turun ke lapangan menjelang 14 Februari ini. Kemarin kita baru saja kirap kebudayaan di Semarang, Jawa Tengah, dan itu dihadiri ratusan ribu orang. Sangat ramai, teman-teman Kompas juga kemarin meliput di sana, dan ini bukti bahwa memang warga sangat antusias dan juga sangat mendukung pasangan calon 02 ini. Jadi ya kalau saya rasa adanya gerakan-gerakan tertentu di media sosial itu tidak merefleksikan apa yang terjadi di lapangan. Apalagi kalau kita lihat kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran ke provinsi dan kabupaten kota itu selalu disambut dengan begitu antusiasnya oleh masyarakat. Jadi ya kita sangat meyakini bahwa apa yang terjadi di lapangan itulah realita yang ada. Tapi kemudian Mbak Putri dan juga dari tim sendiri tidak khawatir dengan adanya gerakan seperti ini kemudian berpengaruh terhadap elektoral begitu Mbak Put? Ya. Sebagai paslon yang alhamdulillah sekarang sedang leading di berbagai survei, rata-rata kita dapat 45-48%. Saya yakin berbagai cara dan strategi politik akan digunakan untuk mendegradasi elektabilitas paslon yang kita usung. Tapi itu sah-sah saja dalam kontestasi politik. Yang penting seperti yang Mas Gibran selalu sampaikan, bahkan sampai hari ini beliau selalu menyampaikan mau surveinya bagus, mau surveinya naik ataupun turun, kita tidak boleh peduli apapun yang digunakan oleh orang, cara-caranya kita hanya boleh peduli pada program kerja dan visi misi kita. Karena kadang kalau kita terlalu sibuk dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, kita bahkan seringkali suka lupa gitu sebenarnya tujuan dan target utama kita itu apa. Jadi alih-alih kita fokus pada menyiarkan ataupun menyebarkan program kerja kita, malah sibuk menanggapi hal-hal seperti ini yang tentu akan menyita energi. Jadi ya saya yakin sisa waktu yang tinggal 14 hari lagi mulai hari ini akan kita gunakan untuk fokus pada pemenangan terutama di lumbung-lumbung suara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, dan tentunya ini juga yang menjadi fokus dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, kalau kata Mbak Putri ini jangan-jangan begitu ya salah satu strategi pasangan calon untuk supaya ada dinamikanya lebih tajam. Pak Ganda, Mas Ciko melihatnya? Ya, pertama saya lihat kan ada dua datarannya. Satu tataran rakyat itu memang itu tidak ada kontrol, maksudnya tidak ada rekayasa dari 01 dan 03. Jadi maksudnya ini bukan strategi dari salah satu paslon 01 Bukan, 03? ini muncul dari rakyat bahwa ada aktivis-aktivis ya yang seperti saya, aktivis puluhan tahun, terus di sana Bitor Suryadi, kemudian si Helmi Pauji. Kita itu memang merasakan semenjak Gibran itu jadi wakil presiden, kita yang jauh jadi dekat. Saya dulu sama teman-teman saya itu dicap membuat gerakan ABG. Apa tuh? Asal bukan Ganjar. Sampai teman saya itu hampir di penjara, ya inisialnya RG itu. Tapi sekarang kemudian berubah ABG juga, tapi asal bukan Gibran. Gitu loh. Jadi artinya kita jadi akrab sesama 01, 03. Nah, apakah ini nanti jadi strategi? Ini belum ditentukan. Kita baru saling apresiasi. Ya di dalam kampanye debat capres kemarin yang ketiga itu kan kelihatan ketika Pak Prabowo mau mengatakan kepada Pak Ganjar, kita kan seguru seilmu, Pak Ganjar gini-gini. Tiba-tiba dibantah Pak Ganjar, saya nggak seguru seilmu sama Anda. Gitu loh, akhirnya yang justru dilihat publik adalah Pak Anies dan Pak Ganjar yang bagus, bersatu. Dan kemudian kita melihat juga ada UGM Connection, di mana 4 orang ini adalah alumni UGM. Ya, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Muhaimin, dan Pak Anies, yang mereka berkenalan sekian puluh tahun, dan mereka tahu bahwa mereka inilah pejuang-pejuang demokrasi dari mulai kampus.
Ya Muhaimin di Elkis, Pak Mahfud di di HMI, ini di Anies di HMI, Pak Ganjar di GMNI. Pak Prabowo waktu itu adalah anti demokrasi, penjahat demokrasi di zaman Orde Baru, nangkap-nangkapin orang. Nah makanya maksud saya itu ketika ini mau diulangin, kekuasaan ini mau dimanipulasi, kekuasaan ini mau dibuat untuk memenangkan secara tidak fair, ya bagaimana saya ilustrasikan tadi Pak Zulkifli Hasan di Tegal di Kendal itu bilang bansos punya Pak Jokowi, itu kan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan terhadap rakyat kecil. Nah ini rakyat itu bersatu sekarang. Rakyat bersatu strateginya nanti apakah dikapitalisasi oleh 0102, nanti mungkin saya sama Pak Cepi di luar ini bicara. Mas Ciko, ya kan? Mas Ciko. Ya, sorry Mas Ciko. Sama-sama hakim. Ya kan? Nanti siapa tahu kan seperti yang saya sebutkan, tadinya bertanding lama-lama bisa bersanding. Lama-lama bisa bersatu. Nah, Pak Ganjar juga kemarin mengatakan saya tidak mau tergesa-gesa. Lihat dulu tanggal 14 Februari. Ini maksudnya kodenya memang mau 1 sama 3 bersanding atau gimana? Maunya 1 sama 3 masuk ke putaran kedua. Nah, Putri nggak masuk. Tapi Putri boleh lah jadi anggota DPR RI ya, kita dukung lah ya. Tapi intinya jangan capres dan cawapresnya kan gitu. Tapi kembali lagi itu yang disampaikan Pak Ganjar juga saya yakin ada di kepalanya Pak Anies, karena kita sama-sama fokus untuk memenangkan Pilpres ini. Sama-sama mau jadi presiden. Pak Ganjar mau jadi presiden, Pak Mahfud mau jadi wakil presiden, dan saya pengennya mereka presiden dan wakil presiden itu titik nomor 1 itu. Nah, maksudnya bukan nomor 1 itu ya. Salah sekarang kalau secara demokratis. Nah, perjuangannya itu, perjuangan kami adalah itu, dan saya yakin itu perjuangan juga di paslon 3 dan pastinya juga perjuangan di paslon 2 ya kan itu. Kalau bisa di sekali putaran ya alhamdulillah, kalau enggak 2 putaran. Tapi masalahnya tadi kalau saya ingin menimpali apa yang dikatakan Putri, salam 4 jari saya bisa pastikan itu bukan gerakan dari TPN, dan saya cukup yakin ya kan, hampir 100% yakin juga itu juga bukan gerakan dari Pak Anies. Karena saya tahu yang memulai gerakan itu karena ketika saya diundang ke acara TV beberapa kali ini untuk membicarakan dalam 4 jari, saya langsung lihat di X siapa sih yang memulai. Akhirnya saya tahu yang namanya John Muhammad. John Muhammad itu seorang aktivis, tidak pernah menjadi bagian dari tim ses manapun dari dulu sampai sekarang, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah gerakan bukan pendukung paslon 1 dan paslon 3 tapi pendukung demokratisasi di Indonesia. Ya, mereka pernah terlibat dalam gerakan-gerakan reformasi di mana mereka ingat nomor 1 kalau bicara rekam jejak Pak Prabowo itu bagian dari Orde Baru yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan reformasi. Nah, yang kedua sekarang mungkin mereka oke lah bisa memaafkan Pak Prabowo dalam perjalanannya dan lain-lain, tetapi sekarang semakin kesini semakin terlihat yang ingin dibangkitkan juga gerakan-gerakan seperti di Orde Baru, ya kan? Seorang presiden yang mendukung dengan ugal-ugalan menggunakan fasilitas negara, ya kan, dan segala macam waktunya dan anggaran negara untuk mendukung salah satu paslon, dan ini menjadikan teman-teman yang berada di koalisi masyarakat sipil jengah, jadi agak-agak muak dan muncullah gerakan seperti itu. Tapi saya masih melihat ini pasangan 01 dan 03 kalau saya menyinggung soal koalisi ini masih malu-malu begitu ya, sampai menunggu hasil 14 Februari. Bukan malu-malu, tapi karena memang kita juga nggak mau bikin bingung orang kita sedang berjuang buat paslon kita kok. Itu nomor 1. Mbak Putri, komentar Anda. Mbak Putri? Iya. Kan gini, kalau misalnya sekarang sudah ada misalnya komunikasi antar paslon gitu kan, itu kan sebenarnya normal saja gitu, karena memang pasca 14 Februari ini kalau misalnya ada putaran kedua sudah pasti nanti akan ada penggabungan gitu antar koalisi, dan kita juga tetap open gitu, terbuka membuka komunikasi antar kita dengan paslon 01 dan paslon 03. Jadi ketika di panggungnya terlihat panas, tapi hubungan antar tim kampanye dan tentu pasangan calon yang kita usung itu sampai sekarang masih baik gitu. Jadi ya berdebat itu buat kita ya cukup di panggung aja dengan gagasan masing-masing yang ingin diusung. Dan kalau misalnya tadi Pak Mas Ciko bilang maunya yang masuk itu misalnya 01 sama 03 itu aja. Sah-sah saja karena ya Mas Ciko kan pengusung 03 gitu, dan tadi sudah menyebutkan kata 01, jadi ya mungkin ini sebenarnya merupakan salah satu tanda-tanda yang ya kita tentu di TKN juga terus antisipasi seluruh perkembangan yang terjadi. Tapi ya tadi kalau misalnya kita terlalu fokus pada hal seperti ini, tentu jadinya strategi kampanye yang sudah kita susun secara sedemikian rupa
jadwal yang telah kita elaborasi juga di setiap provinsi dan pertemuan-pertemuan nanti dengan masyarakat yang ada di lapangan yang real, bukan hanya di online saja, itu nanti malah akan terlupakan. Jadi lagi-lagi Mbak Disti, kita di 02 sangat fokus pada bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan tentu lebih menyesuaikan program kerja dan visi misi kita dengan kondisi real di lapangan. Jadi hal-hal seperti ini buat kita ya sebagai bahan evaluasi lah supaya kita bisa lebih meningkat lagi ke depannya kinerjanya. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Putri. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, ini Anda melihatnya gerakan semacam ini, kalau tadi Anda sebutkan ini merupakan salah satu gerakan perlawanan bisa dikatakan. Apakah kemudian ini berhasil untuk mempengaruhi masyarakat, bahkan mempengaruhi pilihan dari masyarakat di 14 Februari? Anda melihatnya? Ya, kemungkinan itu ada ya, terutama di kalangan netizen ya, atau di sosial media, dan itu peluang itu memang bisa dilakukan. Saya bisa melihat arahnya ke sana, tetapi mungkin dalam konteks yang jauh lebih masif dan lebih luas, itu yang rasanya tidak mudah gitu ya. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa hari ini pemantapan pilihan dalam konteks tanggal 14 Februari mendatang itu relatif sudah terbangun gitu ya. Jadi hampir 60% pemilih itu sudah ada pilihan. Tapi makin lama makin kesini tentu itu akan menjadi menarik ya, sisa-sisanya itu semakin banyak yang mendukung gerakan Pacari atau memang sudah di pilihan-pilihan 1, 2 atau 3 gitu ya. Jadi ke sana gitu. Nah, kalau konteks yang tadi dibicarakan, saya pikir gerakan Pacari ini jangan-jangan saya melihat ini adalah jembatan nih untuk koalisi terjadinya 1 dan 3 gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun itu terjadi ya kita doakan saja itu seperti yang diinginkan oleh Mbak Putri juga, bahwa ini adalah dinamika yang harus dihadapi ya menjelang hari-hari terakhir di menjelang 14 Februari. Anda melihatnya ini salah satu bagian bridging atau tidak? Dugaan saya begitu ya. Kita tunggu saja apakah nanti Pak Sagara sama Pak Jiko juga dia akan menjadi bagian dari itu ya. Koalisi itu akan terjadi atau tidak. Oke, tapi kalau kata Mbak Putri, kalau dari 02 sebenarnya masih terbuka kalau misalkan memang mau koalisi jika nanti di putaran kedua. Kalau 01 sendiri? Ya, kalau mungkin nggak? Spiritnya 01 sekarang ini kan adalah bagaimana pemilu tidak curang. Ya, kalau tidak curang, maka secara sosiologis itu yang masuk 01 dan 03. Karena basis sosiologisnya jelas. 02 tuh nggak punya basis sosiologis yang jelas. Ya, jadi kalau misalkan ini Salam 4 Jari ini adalah gerakan civil society yang kemudian bisa dikapitalisasi oleh 01 dan 03, tentu kita akan bicarakan. Kita minimum itu ya adalah menjaga jangan sampai kecurangan terjadi. Misalnya contoh, Pak Ganjar misalkan memberikan statement, kalau bisa bansos itu nggak usah presiden yang ngasih, cukup kepala desa, misalnya gitu, ya kan? Nah kemudian juga begitu dari kelompok 01 juga jangan pakai bansos dikasih 02 tuh minyak goreng dan lain-lain. Nah ini kita terus kampanyekan 01 itu yang disebut Salam 4 Jari minimum ininya apa yang kita bisa kapitalisasi supaya rakyat itu mengawal pemilu supaya jangan curang. Oke, jadi dengan kata lain tertutup pintu sudah kalau ke 02 gitu. Ya untuk sementara bukan, maksudnya gini kan kita nggak tahu, tapi iya atau enggak? Nggak bisa. Itu mesti kita itu maksudnya dapat dulu demokrasinya, dan kita kalau dapat demokrasinya itu nanti kita senang siapapun yang masuk. Tapi kalau demokrasinya dicurangin, nah ini kita nggak bisa. Kita sekarang yang tercurangin ini 01, 03. Kita dijalimin 01, 03 dijalimin. Oke, saya tanya ke Mas Ciko deh, Mas Ciko. Kalau 01 kayaknya pintunya udah tertutup begitu kayaknya kalau ke 02 gitu. Tapi kalau dilihat dari Salam 4 Jari ini dan yang berkembang di masyarakat, tentunya kan kita ingin selain apa yang kita yakini tadi, bahwa kita nggak mau juga demokrasi kita dicurangi satu. Kita nggak mau salah satu paslon itu dicurangi, itu benar. Kita tidak mau ada ketidaknetralan aparat yang berpihak pada paslon tertentu, menggunakan anggaran negara, waktunya dalam waktu bekerjanya di negara ini juga dikorupsi untuk mendukung salah satu paslon. Nah ini yang kita nggak suka, ini nomor satu. Ya kan, dalam perjalanannya nanti juga, tentunya kita juga melihat apa yang diinginkan masyarakat, ya kan, walaupun kita tahu apa yang kita inginkan. Nah yang diinginkan masyarakat, yang ingin menjaga demokrasi kita adalah Salam 4 Jari ini. Jadi sampai hari ini kita
berpikir nomor satu adalah untuk memenangkan paslon 3 Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden, baik itu di putaran pertama atau di putaran kedua. Ya, yang kedua adalah kita ingin demokrasi ini kita jaga, ya kan. Nah, masalahnya nanti ada pembicaraan-pembicaraan politik di tingkat atas, dan ini politik memang cair. Ya, betul. Tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat sekarang rasanya sangat sulit untuk bisa bergabung dengan paslon 2. Aja. Oke, tapi balik lagi ya, dinamika politik itu cair, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin cuma menghidupkan orang yang mati kalau dikata. Kalau Mbak Putri sendiri, terakhir Mbak Putri, apa yang ingin disampaikan soal kalau 01 dan 03 komentarnya seperti ini? Ya, saya rasa kita sama-sama punya bukti ya masing-masing. Maksudnya kalau 01 dan 03 selalu menggembar-gemborkan kalau 02 ini melakukan kecurangan, toh di lapangan buktinya juga ada bukti-bukti yang kita sudah laporkan juga ke Bawaslu dan juga ke task force yang dibuat oleh Pak Mahfud terkait dengan pemilu ini, bahwa banyak sekali buktinya juga paslon 01 dan 03 itu di daerah melakukan kecurangan gitu. Jadi kalau dibilang banyak hal yang berkembang ini mengarah kepada kecurangan 02, kita juga sama-sama punya bukti bahwa 01 dan 03 melakukan hal yang sama, menggunakan PJ kepala daerah misalnya, menggunakan struktur kementerian untuk mendukung paslonnya. Tapi kan ya tadi itu kembali lagi kepada strategi masing-masing paslon. Jadi kalau kita di 02 kita tetap berpegang teguh bahwa maling boleh teriak maling, tapi kita tetap maju ke depan, kita fokus pada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau misalnya bisa kita selesaikan dalam satu putaran ini ya tentu akan sangat baik, akan sangat menghemat anggaran pemilu 17 triliun yang bisa dihemat di anggaran penyelenggaraan, dan ini menurut saya sangat baik juga untuk konsolidasi politik nanti. Jadi kalau di politik sepakat banget tadi yang dibilang Mbak Adisti, never say never. Kalau misalnya nanti kita ketemu lagi Om Ciko, Om Syahganda, tentu kita juga akan tetap melakukan hal-hal yang kita biasa lakukan untuk pembangunan Indonesia gitu. Siapa tahu kalau ketemu di Dewan Legislatif, kita tetap harus berkoordinasi untuk membuat undang-undang sama-sama, menyusun anggaran, dan ini kan sesuatu yang tentunya harusnya menjadi fokus kita setelah nanti pasca Pilpres 2024 ini. Oke, nggak ada yang nggak mungkin di politik begitu, yang nggak mungkin cuma menghidupkan orang yang kemudian sudah mati begitu ya. Kalau di politik tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan tunggu pastinya di tanggal 14 Februari sore biasanya sudah terlihat pergerakannya akan seperti apa. Terima kasih Pak Ganda, Mas Ciko, Mbak Putri, terima kasih. Mas Adit juga terima kasih untuk perspektifnya. Kita akan diskusi lagi nanti di lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.